Oknum-oknum yang terlibat caplok hak tanah rakyat siap-siap masuk penjara. Gunung Gelis, tanggal 8 Oktober tahun 2023. A1 sejak terkuaknya pemberitaan dari awal tahun 2022 sampai tahun 2023 yang diberitakan melalui media online, media swasta, dan media pemerintah dan khususnya pemberitaan yang berkembang di publik dan dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah penduduk kurang lebih 500 juta hampir 70% mengetahui adanya sindikat oknum pejabat tinggi Kabupaten Bogor dari yang terendah hingga yang tertinggi ikut ambil bagian bersekongkol dengan para mafia tanah dan mafia hukum mencaplok hak tanah rakyat hingga hampir di berbagai seluruh Indonesia. Seperti yang diungkapkan Jimmy Mamesah pemilik lahan 7 hektar di Gunung Gelis yang beliau mengatakan, contohnya A1 di mana yang sudah direncanakan jauh-jauh hari mungkin kurang lebih sudah 20 tahun masuknya penggarap-penggarap berdasi yang berbaju PT. Dan A1 akurat data bisa dilihat dari warga korban pemerkosa hak rakyat ada di 4 desa yaitu Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Gunung Gelis dan bukan hanya di situ saja kebiadaban mereka sekarang sudah ke berbagai daerah contohnya Hambalang, Sentul, Lewiliang, Jonggol, Citerep, Cibinong dan daerah yang lain-lainnya. Oknum Sekda Burhanuddin, orang nomor 2 di pemerintahan Kabupaten Bogor ini telah menyalahgunakan jabatannya dengan menjual lambang Pemdakap Bogor kerjasama oknum Sekda dengan oknum BPN dan dengan oknum notaris abal-abal. Oknum Sekda Burhanuddin mengintimidasi seluruh warga di Kabupaten Bogor dengan menghapelkan tanah-tanah rakyat khususnya di 4 desa dan desa lainnya untuk meraup keuntungan pribadi. Karena oknum Sekda Burhanuddin memiliki ambisi untuk memimpin Kabupaten Bogor. Karena sebentar lagi Kabupaten Bogor akan melaksanakan pilkada. Dan dari beberapa pengaduan warga di 4 desa masyarakat yang terzolimi hak-haknya telah di-HPL-kan dibebaskan tersebut itu melalui preman bayaran kaki tangan dan tangan kanannya Sekda Burhanuddin yaitu PT KAAA Kurnia Alam Abadi seperti RW Lukas Kabandungan dan kakaknya RW Pasir Angin Koswara. Mereka adalah orang-orang bayaran oknum Sekda Burhanuddin yang bekerja sama dengan PT-PT penggarap berdasi yaitu MCIKJA salah satu di back PT Imora Motor Honda yaitu Muljadi Budiman backgroundnya PT Sumarekon Tbk. Tanah-tanah hak milik rakyat hampir sebagian 80% yang beralih kepada PT Sumarekon Tbk dan masyarakat 4 desa saat ini sudah mulai berani dan tegas menuntut untuk mengambil haknya kembali karena tanah-tanahnya sekarang ini sudah dirampas, dirampok, dicuri dengan berbagai dalih-dalih hukum jual beli hukum praktik mafia hukum, mafia tanah suap menyuap korupsi, menjual beli jabatan dengan kepentingan pribadi. Semua ini adalah hasil kerjasama dengan oknum-oknum yang mengatasnamakan 9 naga. Muljadi Budiman PT MCIKJA, PT Sumarekon Tbk yang di-back dana oleh PT Imora Motor Honda. Saya Jimmy Mamesah, rakyat yang terzolimi 7 tahun 10 bulan dengan jerih payah bukan hanya berkorban dengan materi, jatuh bangun mempelajari beragam kasus rekayasa oknum Burhanuddin tipu daya 378 rakyat merampas lahan sah dengan cara brutal dalih transaksi bawah tangan dan berujung HPL dan dipaksakan untuk tidak bisa dibayar. A1 ternyata kasus seperti ini adalah alibi sudah tercipta lama dan korbannya sudah hampir ada di wilayah Bogor. Dan ini sudah terjadi khususnya di wilayah 4 desa. Tokoh yang mengaku-ngaku 9 naga menguasai dengan cara kekuasaan melanggar aturan, Undang-Undang Dasar 45, memperkosa hak rakyat bangsa Indonesia. Seperti contoh di Jawa Barat, di Kabupaten Bogor almarhum Bapak Niko F. Mamesah memiliki 4 anak ahli waris yaitu, Herdi Mamesah, Ellen Mamesah, Roy Mamesah, Dewina Korina Mamesah di mana tanah mereka disulap utang piutang menjadi jual beli yaitu bekerja sama dengan oknum praktek mafia tanah, mafia hukum, oknum-oknum pengacara bersama penyandang dana dan sekaligus penadah di lapangan yaitu PT MCI Golf, PT KAAA Agung Kencana Abadi yaitu direkturnya Muljadi Budiman. Plang-plang di Pasir Angin milik PT KAAA itu adalah contoh A1 jelas bahwa tanah keluarga Mamesah. Dari 12 sertifikat dan yang ada di PT Sumarekon Tbk ini 8 sertifikat dan 4 sertifikat ada di anak mantan pejabat yang sekarang masih ada, mana mungkin bisa keluar SKPT untuk membangun itu palsu.
Semua yang dilakukan oleh PT penggarap berdasi mereka melakukan di bawah tangan dengan cara menyelimuti jual beli hukum, praktek mafia hukum disulap setelah yang terzolimi mendekat masyarakat menuntut kepada PT. Menurut Muljadi Budiman yang kerap mengatakan sekarang ini terlalu banyak biong-biong, terlalu banyak makelar-makelar, karena itu adalah alibi modus 378 untuk mencari perhatian, mengalihkan perhatian, padahal tanah-tanah sudah beralih kepada PT. Semua itu kejahatan karena seluruh publik yang ada di Indonesia mengetahui itu semua. Maka hati-hati kepada PT penggarap berdasi. Mereka sudah merencanakan jauh hari demi kepentingan pribadi, ingin berlomba agar seluruh nasabah pengembang kontraktor untuk berhati-hati, khususnya di Jawa Barat yang sekarang ini dimonopoli oleh PT Sumarekon Tbk dengan PT Imora Motor Honda. Di lapangan backgroundnya adalah PT MCIKJA Muljadi Budiman, kemudian PT KAAA yang sudah abal-abal menjadi bempernya. Seperti tanah Jimmy Mamesah seluas 70 hektar pada seluruh penggarap diusir. Mereka mengatakan saya sudah menerima ganti rugi, karena saya tidak pernah menerima ganti rugi dari siapapun, atau dari PT manapun, atau swasta, atau dari pemerintah, dan tanah saya ini tidak pernah berperkara dan berkasus, tidak pernah dijual beli, tidak pernah utang piutang, murni sesuai dengan belanja 72-73 berupa warkah, girik IPEDA, lotingan, pemblokiran-blokiran, dan seluruh petani penggarap yang menggarap telah mengembalikan kepada kami, semua ada di tangan kami. Dan setelah kami selesai membongkar panel-panel habis di tanah kami, karena mereka yang menyerobot tanah kami tersebut, maka kami memerintahkan kepada penggarap untuk membongkar sesuai dengan rekomendasi Kemenko Polhukam bahwa tanah ini murni kesalahan oknum Pemda, yaitu Sekda Burhanuddin yang mencaplok seluruh wilayah tanah kami termasuk Gunung Gelis. Selain itu kami juga beberapa kali memasang plang kami ini sampai dikeroyok 52 orang di 2020, dan ternyata mereka itu adalah oknum ormas, dan oknum-oknum bayaran tersebut yang ada di situ selalu mendapat bayaran sekali aksi bernilai 25 juta. Akhirnya plang kami dirusak dan beberapa kali sampai yang kedua kalinya. Saat kami memasang plang di bulan September, tiba-tiba tim Jimmy Mamesah dikeroyok oleh oknum ormas bayaran melalui kaki tangannya Lukas dan Koswara, adik kakak, dan didukung oknum TNI Marinir Bambang Kundarto alias Aldo. Mereka mengatakan sedang melakukan damai dengan Pak Jimmy. Itu semua penipuan bohong belaka. Itu sebenarnya mau menyuap kepada oknum-oknum pemerintah. Mereka menunggu waktunya untuk menyuap, namun karena pemberitaan di publik sudah mengetahui kedok belangnya oknum pemerintah, oknum pejabat, tidak ada pintu lagi untuk menyuap. Kalau terjadi kami tidak segan-segan sebagai rakyat Indonesia punya hak menyuarakan, menuntut. Ingat, tidak ada satupun yang bisa mengintervensi saya. Oknum pejabat tinggi siapapun dia maupun yang terendah, saya akan tetap berjuang, apalagi swasta hanya hidup. Apalagi yang saya katakan keras kepada 9 naga, saya hanya takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan alam semesta. Itulah yang saya segani, yang saya takuti, dan saya hormat. Saya akan hidup di Indonesia dan saya rakyat Indonesia, dan yang menciptakan kemerdekaan Indonesia sekali lagi bukan 9 naga tapi seluruh rakyat Indonesia. Jangan takut kepada PT penggarap berdasi yang menjadi oknum mengambil hak rakyat. Tuntut hak-hak rakyat semua dimanapun seluruh Indonesia. Pesan saya Jimmy Mamesah, cukup keluarga Mamesah dan saya rakyat 4 desa yang menjadi korban. Sekali lagi, apabila PT Sumarekon Tbk mengatakan bilang tidak mau membayar ganti rugi, justru di situ semakin nyata bahwa mereka tidak mau rugi dan akan terus membayar preman-preman yang terus beranarkis melawan hukum. Seperti pada insiden Minggu, tanggal 24 September tahun 2023 antara oknum TNI diadu dombakan oleh yang mengaku-ngaku dari TNI padahal orang tersebut bukan dari TNI. Ternyata itu skenario dan settingan. Sampai beraninya TNI dicaci maki, disuruh buka masker dengan menunjuk sertifikat palsu buatan jalan pramuka yang sudah habis masanya oleh oknum RW Lukas, dan mereka berteriak bakar-bakar.
dan mengatakan boleh pasang pelang tapi jangan difoto itu semua. Sutradara RW Koswara Pasir Angin dialah yang berbuat jahat. Hati-hati masyarakat Kabandungan dan Pasir Angin agar mengetahui itu jangan tertipu oleh kata bahasanya oknum RW Koswara tapi lihat isi hatinya itu penuh dengan kejahatan. Hati-hati masyarakat yang sudah tertindas, buka mata seluruh rakyat khususnya masyarakat Pasir Angin. Dan ingat, saya Jimmy Mamesah, apabila masyarakat petani penggarap ada yang datang banyak mengatasnamakan PT datang ke lapangan melihat panel-panel habis, mereka itu adalah kroni-kroni. Kami tidak akan segan-segan menyuruh memfoto, dan barang siapa yang masuk ke tanah saya, entah itu oknum instansi, oknum Pemda, atau oknum hukum, kami akan ekspos keseluruhan kepada media publik bahwa mereka ini adalah kroni-kroni bayaran PT penggarap berdasi. Saya akan ekspos, hati-hati. Dan dari pelang yang akan saya dirikan, dan apabila pelang itu sudah berdiri dan jika hilang di permukaan tanah saya, maka saya tidak segan-segan akan menuntut siapapun itu ke ranah pidana hukum perorangan karena kami sudah didukung oleh pemerintah pusat seperti Menteri ATR BPN, Polhukam, Mahfud MD, didukung oleh Presiden dan didukung oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Bareskrim, dan semua nama-nama mafia sudah tercantum. Mungkin akan bertambah lagi nanti yang masuk di lokasi akan saya ekspos semua ke publik. Mereka adalah kejahatan mafia tanah, mafia hukum, hingga ada beberapa ibu-ibu dan ada beberapa oknum pengacara dan juga keterlibatan perangkat desa sampai RT RW, Kades, Sekdes, camat. Yang paling bahaya itu adalah camat yang menjadi aktor melakukan skenario di lapangan. Oknum camat bukti A1 dan sekarang tidak ada lagi di desa Nagrak, pindah ke Babakan Madang, dan saya yang bertanggung jawab semua pemberitaan ini. PT Sumarekon Tbk akan hancur jauh lebih parah dari Meikarta, karena siapa yang menanam dialah yang akan menuai hasil dari perbuatannya. Ini janji saya tidak akan berhenti berjuang hingga darah penghabisan. Dan jika ada yang terkait serta ingin mengetahui lebih dalam tentang berita ini dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah di nomor WA 0823 1580 0800 atau bisa langsung kepada Jubir KPK Ali Fikri di nomor WA 0852 1607 5917 atau langsung ke KSP Muldoko nomor WA 0813 2007 1957. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka.